Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 9 dari mata kuliah Praktik Statistika yang beranggotakan Maharani Dwi Pratiwi, Rizky Aldi Kurniawan, Eva Daniza, dan Viola Desi Pratama. Di sini kami akan menerangkan mengenai analisis uji T yang antaranya one sample test dan pirate test. Untuk yang pertama, yaitu one sample test. One sample test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa uji satu sampel atau one sample test merupakan prosedur pengujian atau sampel tunggal dengan mekanisme kerja yaitu rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Uji T1 sampel atau one sample test ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata pada populasi atau penelitian terdahulu dengan rata-rata data pada sampel penelitian. Selain itu, one sample test juga sering digunakan untuk menguji hal-hal seperti: pertama, perbedaan rata-rata antara sampel dan nilai rata-rata yang digunakan pada hipotesis. Yang kedua, perbedaan rata-rata antara sampel dengan nilai median dari sampel yang kita uji. Yang ketiga, perbedaan rata-rata antara sampel yang kita gunakan dan nilai peluangnya. Serta yang keempat yaitu perbedaan statistik antara nilai perubahan dan titik nol. Uji T1 sampel hanya bisa digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata sampel pada satu variabel dengan nilai rata-rata yang sudah ditentukan. Selanjutnya mengenai syarat pengujian one sample test. Syarat uji t-test ini hanya bisa diterapkan apabila data berdistribusi normal. One sample test ini memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Pengujian ini masuk dalam pengujian parametrik, sehingga sampel yang digunakan harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal, jenis datanya bersifat kuantitatif, jumlah populasi atau sampel yang digunakan minimal berjumlah 30. Namun, bila pengujian secara normal tidak bisa, maka Anda bisa menggunakan uji Wilson sebagai alternatif lain. Untuk materi berikutnya yaitu BERT test. Uji BERT sample t-test adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih dua rata-rata dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama. Setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Uji ini juga disebut uji T berpasangan. Untuk melakukan uji paired sample test, data yang digunakan harus berdistribusi normal, sehingga hipotesis yang dibuat dapat dilakukan analisis dengan uji paired sample test. Uji paired sample test menunjukkan apakah sampel berpasangan mengalami perubahan yang bermakna. Hasil uji ini ditentukan oleh nilai signifikannya. Nilai ini kemudian menentukan keputusan yang diambil dalam penelitian. Yang pertama, nilai signifikan atau two-tailed kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Untuk yang kedua yaitu nilai signifikansi. Two-tailed lebih dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Contoh soal uji one sample t-test. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS.
Adapun nilai rata-rata hasil belajar ke-12 orang siswa tersebut dapat dilakukan uji praktik sebagai berikut. Buka program SPSS, kemudian pilih variabel view, tuliskan hasil pada kolom name, tipenya numeric, width-nya 8, desimalnya 2, kemudian pada label isikan hasil belajar, values isi none, missingnya none, kolomnya 8, alifnya right, mensure pilih scale, role-nya input. Kemudian klik data view. Pada kolom hasil, masukkan data yang sudah disediakan hingga tampak seperti pada layar berikut, pada gambar berikut. Kemudian kita lakukan uji normalitas data. Kita klik deskriptif statistik, pilih explore. Kemudian pindahkan hasil belajar ke kolom dependent list, pilih plot. Kemudian centang pada bagian normality, plot with test, pilih continue, klik OK. Lalu muncul data seperti ini, kita tunggu. Kita ke bawah dulu. Nah, test of normality. Pada keputusan uji normalitas, berdasarkan output di atas diperoleh nilai Sapiro-Wheeler sebesar 0,368 kurang dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar siswa yang aktif di OSIS berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam ujian sampel tes sudah terpenuhi. Selanjutnya kita lakukan uji one sample test. Kita kembali ke halaman awal. Kita klik analis, pilih komparmen, pilih one sample test, kemudian pindahkan ke kolom sebelahnya. Kemudian pada test value masukkan angka 75. Karena peneliti ingin membandingkan nilai rata-rata hasil belajar dengan nilai 75. Dan hasilnya seperti berikut. Output pertama, one sample statistik, pada tampil di atas menunjukkan nilai statistik deskriptif, yaitu nilai N sama dengan 12, artinya jumlah sampel yang dipakai adalah 12 orang siswa. Min sama dengan 78.000,1.083, artinya nilai rata-rata hitung adalah 78.000,1.083. Deviation atau simpangan baku adalah sebesar 355.463 dan STD. Error min adalah sebesar 1,02613. Output kedua one simple test. Berdasarkan tabel one simple test di atas diketahui nilai T hitung adalah sebesar 3.029. Nilai DF, degree of freedom, atau derajat kebebasan adalah sebesar 11. Nilai SIG, two-tiled, atau nilai signifikan dengan uji dua sisi sebesar 0,01.
Kita mulai saja cara melakukan uji T-Pirate dengan SPSS. Uji beda berpasangan dua data kuantitatif. Silakan Anda buat dua data, kelompok data dengan nama sebelum dan sesudah. Anggap saja nama keduanya adalah data yang berasal dari subjek sama, misalnya uji siswa sebelum pemberian materi dan sesudah pemberian materi. Silakan atur sendiri jumlah sampel yang digunakan nantinya. Kita buka program SPSS, kemudian klik variable view. Nah, ini sudah ada contohnya. Untuk name-nya diisi sebelum dan sesudah. Tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya sebelum dan sesudah, values-nya none, missing-nya none, kolomnya 8, aliknya right, mensurnya scale dan unknown, dan input, kemudian klik data view, kemudian isikan data yang sudah disediakan pada kolom sebelum dan sesudah, klik analysis, kemudian klik compare means, pilih Pirate Simple T-Test, ditunggu. Nah, pada sebelum dan sesudah kita pindahkan ke kolom sampingnya semuanya. Kita buka option, kita tunggu dulu, kemudian pilih 95, kita continue, klik OK, kita tunggu hasilnya. Seperti ini. Jadi nilai korelasi antara dua variabel tersebut hasilnya 0,091, artinya hubungan kuat dan positif. SIG tingkat signifikan hubungan, hasil 0,000 artinya signifikan pada level 0,01. DF sama dengan degree of freedom, derajat kebebasan. Untuk analisis T-Pirate selalu N-1, di mana N adalah jumlah sampel. Nilai T hitung sama dengan hasil 1 juta harus dibandingkan dengan tabel DF19. Apabila T hitung kurang dari T tabel atau sama dengan signifikan. SIG total nilai probabilitas p-value uji T-Pirate hasil sama dengan 0,330, artinya tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan, sebab nilai value lebih dari 0,05 atau 90% kepercayaan. Min 0,250 bernilai positif, artinya terjadi kecenderungan penurunan berat badan sesudah perlakuan. Rata-rata penurunannya adalah 0,250. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.